terjadi? Namanya Sundarsi, siswi dari Empu Guritno. Gue yakin lo balik lagi. Maaf nih, ada sedikit makanan buat Nyasi. Terima kasih. Kau baik sekali, Sundarsi. Kebetulan saja ada. Sarang burung walet sangat sehat buat Nyi. Semoga sukses dalam tahun ajaran ini. Terima kasih. Siang, Pak. Hei kalian, jangan mejeng aja di sana. Ayo masuk. Kalau bisa gue bunuh. Udah gue bunuh nih orang. Wah. Halo Darsi. Apa kabar? Jangan malas belajar ya. Mohon bimbingannya Pak Guru. Cukup. Lo harus hati-hati. Gue gak suka dengan kelakuannya. Ayo dong, Sun. Ayo, jangan mainkan. Ayo dong. Main suling aja. Ayo, Sun. Ayo dong, Sun. Asik. Asik. Gitu dong. Kamu kan kalau gitu cantik. Pasti enak nih. Mungkin karena orangnya cantik ya. Iya. Asik sekali dengan orangnya ya. Pangeran, Maaf, aku datang terlambat. Ternyata kau yang meniup suling semerdu ini. iya. Maukah kau memainkan satu kali lagi untukku di sana? Tentu saja aku mau. Baik. Pasti. Kau akan mendapatkan nilai yang tinggi. Tapi nanti, karena aku masih ingin sekali lagi merasakan tubuhmu yang indah itu. Pendekar bulu ayam. Papa ini. Bapak pimpinan sekolah sedang beristirahat di kamar tidurnya. Kau temui saja dia di sana. Aku memang bukan orang terpelajar. Tapi jangan kau bodohi aku. Baik sekali. Kau bermaksud untuk belajar di sekolah ini. Kami punya guru-guru terbaik. Yang membantu untuk tunanetra juga ada. Jangan berlagak bodoh, Papa ini. Aku merasakan jantungmu berdetak keras. Kau ketakutan kan? Tidak. Aku tidak merasakannya. Mungkin kau salah pegang. Dengarkan kata hatimu. Aku tahu kau pimpinan sekolah di sini, Papa ini. Pura-puralah. Kau tidak melihatku. Tidak. Kau kira semudah itu? Pendekar budiman. Biarkan aku pergi. Baca ini. Apa itu? Baca. Saya Paidi Sukipto, sebagai pimpinan sekolah, menyatakan diri telah mengambil keuntungan dari siswa wanita di sini dengan melakukan pelecehan dan
Ini fitnah. Baca. Tidak. Aku tidak melakukannya. Kau telah berbuat tak senonoh terhadap mereka. Ini fitnah. Kau tekan nilai pelajaran mereka supaya kau bisa menggauli mereka. Tidak. Kau kenal ini. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, pimpinan. Ya. Sudah cukup puas kau memukulku. Neraka adalah tempat bagi para penjahat. Berarti neraka adalah bagian. Kurang ajar. Bulu ayam, kau sudah terlalu banyak membunuh. Sudah waktunya kau hentikan. Aku membunuh untuk keadilan. Dan orang yang kubunuh, orang yang tak pantas menikmati hidup ini. Kau sudah lama mengejarku dan menghalangiku. Sudah waktunya kau menghentikan semua ini. Tabib Ji. Tidak perlu, Sudarsi. Apa yang ia inginkan? Sudah suratan takdirku bertemu denganmu. Sebelum aku mati, aku akan mewariskan ilmu kesaktianku. Aku harap kau bijaksana menggunakannya. Bersiaplah untuk menerimanya. Setelah malam itu, aku tidak berjumpa lagi dengan Nyi Inang Asih. Tapi yang paling merisaukan, bercak-bercak merah yang tiba-tiba muncul di kulitku. Mengerikan, mengerikan. Ada kabar buruk. Tenang dong, kabar buruk apa sih? Pak Paidi dibunuh orang. Nggak aneh, tapi nggak ada yang tahu kan siapa pembunuhnya. Siapa?
bukannya langsung jawab. Susah gaul sama orang Cooper. Maksud lo, pembunuhnya itu dikenal sebagai pendekar bulu ayam. Apa? Setiap ada dia, pasti ada bulu ayam. Pendekar bulu ayam? Dia adalah pembunuh berdarah dingin yang paling ditakuti. Dia terkenal sejak setahun belakangan ini. Bahkan, sejak kedatangannya, aku jadi senang mengoleksi. Dan aku adalah ahlinya bulu ayam. Tapi kenapa harus pimpinan sekolah kita yang dibunuh? Masa begitu aja nggak tebak sih? Dia mata keranjang lah. Melecehkan perempuan? Kalian ini, aku rasa memang itu alasannya dia dibunuh oleh si pendekar bulu ayam. Maksudmu? Aku menemukan ini di kamarnya Papa Idi. Gak sopan ya? Ini kan punya Pinem. Nilai dia lebih bagus kan? Masa sih? Hai anak baru, kembalikanlah dalamku. Jangan lari kamu. Ngapain kamu begini? Bukan gua lagi. Itu tadi Rojito yang bawa ke sini. Heh, gak usah pura-pura deh lo. Udah tangkap basah, masih juga gak mengaku. Heh, jangan sok lo ya. Mentang-mentang diundang Pangeran Wijaya Krama ke istana. Asal lo tau ya, Pangeran gak bakal ngelirik lo. Jangan digaruk, nanti malam tambah sakit. Nyi, aku kira Nyi sudah... Untunglah Nyi masih hidup. Pakaiannya beda. Selama ini saya menyamar sebagai pembersih asrama sekolah. Tujuan saya adalah menangkap pendekar bulu ayam. Sayangnya penyamaran saya sia-sia. Saya berhasil dikalahkan beberapa hari yang lalu. Untunglah sarang burung walet yang kau berikan tempo hari sangat bermanfaat untuk menyembuhkan lukaku. Baguslah. Kau ingin menghilangkan kudismu? Tentu saja. Nyi bisa bantu. Hati yang gembira adalah obat. Aliran darah yang lancar akan membuat virus kudis pergi. Bagaimana aku melakukannya? Merampok. Merampok? Aku tidak mau. Rampok orang kaya, bantu yang miskin. Lakukan dengan hati yang tulus. Maka kegembiraan akan terpancar keluar. Dan peredaran darah akan lancar. Kenapa mesti khawatir? Maling! 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 Tolong! Maling, Pak! Maling! Tolong! 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 Perhiasan dan uangku! Gak tahu mau pinjam kemana. Kang! Uang, Kang! Uang! Banyak sekali. Kita bisa bayar hutang ini. Mujarab juga resepnya. Sembah Gusti Prabu. Kau tampak cantik sekali, Sudarsi. Dan pakaianmu sangat serasi sekali. Terima kasih Gusti Prabu. Gusti Prabu juga terlihat lebih gagah dari biasanya. Mari, aku perlihatkan istana ini. Dia kakakku, Indra Krama namanya. Kau akan kuperkenalkan padanya. Kak, perkenalkan, ini Sudarsi, siswi dari sekolah Empu Guritno. Seleramu tidak jelek-jelek amat. Maaf Gusti Prabu,
Tadi saya melihat jurus-jurus silat Gusti Prabu. Sangat luar biasa. Kau menyukainya. Bagaimana kalau kita latihan silat bersama? Bukankah Nyimas menyukainya? Aku tidak mau mengganggu latihan kakak. Kalau begitu, selamat menikmati keindahan istana ini. Baik, Kak. Permisi. Permisi Gusti Prabu. Begitulah kakakku. Aku harap kau tidak tersinggung dengan ucapannya. Sama sekali tidak. Oh iya, aku ingin memperlihatkan buku yang aku tulis. Pendekar Bulu Ayam. Ada apa Gusti Prabu? Apa mungkin dia datang? Hanya bulu-bulu ayam? Tidak ada istimewanya? Mungkin saja ada pelayan yang sembrono ketika memotong ayam, sehingga bulu-bulunya bertebaran di sini. Bulu-bulu ini pertanda kehadiran pendekar bulu ayam. Apa yang dia inginkan? Ampun Gusti Prabu. Tapi, bukankah Gusti Prabu itu adalah pangeran kedua? Kenapa juga Gusti Prabu harus takut menghadapi pendekar bulu ayam? Terlebih lagi dalam istana sendiri. Dia tidak akan berani melukai Gusti Prabu. Kau tidak mengenal pendekar bulu ayam itu. Dia sangat nekat. Aku hampir jadi sasaran pembunuhannya tempo hari. Lihat ini. Saya kenal tanda itu Gusti Prabu. Walaupun ayahku selalu berpesan padaku untuk tidak selalu takut pada siapapun. Hidup dan mati adalah urusan yang di atas. Saya tidak akan membiarkan Gusti Prabu terluka. Jadi dia berani mengganggu istana. Kau mainkan suling ini di tepi danau, maka pendekar bulu ayam akan muncul. Nama sebenarnya adalah Abimandra. Kaukah yang meniup suling barusan? Merdu sekali. Kenapa berhenti? Apa kau Abimandra, pendekar bulu ayam? Berhenti. Kenapa? Kau ingin memainkannya lagi? Aku mau menangkapmu. Kenapa kalian semua ingin menangkapku? Mereka lah yang pantas mati. Kau membunuh Abimandra, dan kau layak pula untuk mati. Siapa kau? Aku Lasmini, dari Gunung Lawu. Sesungguhnya, kau pernah dengar namaku bukan? Kau pasti kalah. Pergilah. Kukira hanya isapan jempol saja. Abimandra membunuh dengan mata tertutup. Ternyata memang kau buta. Kalau kau ingin mengejekku, kau berhasil. Kau sudah melukai hatiku. Susah-susah aku menyimpan seruling. Dengan mudahnya engkau merobek bajuku. Kau tidak melanjutkan. Kau akan mati jika aku teruskan. Kau menganggapku rendah. Aku hanya ingin mendengarkan seruling. Mainkanlah. Aku akan kembali tiap kali kau memainkan seruling. Satu lagi. Jangan lupa, siapkan baju untukku.
Saat ini, aku hanya seorang yang buta. Sekarang, aku si buta yang malang. Dasar orang aneh. Maafkan kami, Gusti Prabu. Tidak tahu kedatangan Gusti Prabu. Kami tidak menyambut dengan layak, Gusti Prabu. Jangan sungkan. Maksud kedatanganku untuk melamar salah satu siswi di sini. Namanya Sundarsi. Aku akan menjadikannya permaisuri. Aku selalu berpikir bahwa hidup itu mudah. Tapi semenjak aku melihat semut di taman istana, mereka saling menyentuh. Dan mereka saling membantu. Sejak saat itu, aku tahu untuk bertemu denganmu bukan hal yang mudah. Meskipun kita bisa bersuratan lewat burung merpati. Tapi itu semua tidak bisa membuatku lelap tidur. Sampai aku mendapatkanmu. Matamu tidak berfungsi. Lidahmu juga pendek. Coba julurkan. Kamu sedang jatuh cinta ya? Apakah penangkapan pendekar bulu air itu sangat berharga buatmu? Ya, bisa dibilang sangat berharga. Kalau begitu kita harus manfaatkan. Apa lukaku masih bisa disembuhkan? Ini ramuannya. Masalah harga tidak usah dipikirkan. Maksud saya, bayaran saya. Ini bayaran membunuh pimpinan sekolah itu, Pak Paidi. Kok kurang? Saya kan juga perlu bagian. Tapi kan, tidak sebanyak itu kan? Apa-apa selama ini kan mahal. Setiap orang pasti punya kelemahan. Coba kau cari tahu titik kelemahan pendekar bulu ayam. Pasti di bagian itu. Dan dia tidak akan bisa berbuat banyak lagi. Sudah habis pedang. Patah deh. Menyerahlah. Maksudku, kakimu yang patah. Apa?
Kau sudah menendang bagian yang paling kuat dari tubuhku. Kurang ajar, Jangan banyak bergerak. Awas ya, kau benar-benar keterlaluan. Kakimu patah. Kau tinggal di mana? Biar aku antar. Gak usah, pergi sana. Jangan sentuh kakiku. Jelek nih. Apa kau tampak cantik? Dasar buta. Emang kau tidak lihat ini? Hah? Makanlah. Aku yang masak sendiri. Aku tidak lapar. Makanlah. Kau terluka. Setelah makan, kau akan kuat kembali. Pergi sana. Aku ini sedang istirahat. Sepertinya ada yang merisaukan hatimu. Kakak, tidak sama sekali, Kak. Aku hanya menikmati angin malam di luar. Tidak seperti biasanya. Malam-malam begini kamu sendirian. Boleh aku temani? Terima kasih, Kak. Kebetulan aku hendak ke kamar. Baiklah, lain kali kau bisa panggil aku untuk menikmati sejuknya malam. Mari, Kak. Terima kasih. Kau tidak makan. Tidak enak. Sudah dingin. Bisa aku hangatkan. Tidak usah. Aku hanya butuh lontar, tinta, dan merpati putih. Hendak menyurati siapa? Bukan urusanmu. Mainkan satu lagu untukku. Tidak mau. Dia pasti gelisah, menunggumu tanpa kabar. Kau pikir aku akan mengirim surat kemana? Terserah. Gusti Prabu, maafkan hamba jika dalam beberapa hari ini hamba tidak dapat datang ke istana. Hamba sedang ikut festival musik di seberang pulau. Harap Gusti Prabu maklum. Sundarsi. Lain kali, kalau mau menghentikan tiupan suling, jangan secara tiba-tiba.
Itu mengagetkan aku. Kau sudah bisa jalan. Aku sedang melatih otot-otot kakiku. Harusnya kau bilang, biar aku siapkan tongkat. Aku tidak butuh tongkat. Nanti kakimu sakit lagi. Tidak, kakiku sudah merasa baikkah. Aku pun sudah bisa berjalan dengan baik. Begitukah? Iya. Kau tidak apa-apa. Iya, aku tidak apa-apa. Tongkat itu aku buat untuk menolongmu, bukan untuk mencelakaiku. Makanlah. Boleh aku tahu kenapa matamu jadi buta? Cerita lama itu. Kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Oh, tentu saja boleh. Buat apa ditutup-tutupi? Semua orang sudah tahu. Lanjutkan. Waktu kecil, aku senang menatap bintang-bintang di langit. Aku menatapnya hingga puas. Hingga satu malam, turun hujan yang sangat lebat. Aku terus menatapnya sambil berdoa. Semoga hujan segera berhenti. Tapi saat itu, hujan tak kunjung berhenti. Aku menatapnya. Sampai akhirnya, bintang-bintang hilang dari tatapanku. Semuanya jadi gelap. Sejak saat itu, aku menjadi buta. Di mana orang tuamu sekarang? Suatu hari, aku diajak ke pasar. Aku ditinggal di sana. Masa kecilmu sangat menyedihkan. Sejak saat itu, aku tidak pernah berjumpa dengan mereka lagi. Sampai sekarang. Kalau kau bisa melihat, apa yang ingin kau lihat? Bintang-bintang, laut, pulau-pulau. Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Kau mau lihat bintang-bintang? Mau? Tataplah langit itu.
jalan-jalan yuk. Aku bosan di sini terus. Kita jalan-jalan aja. Kakiku sudah baikan kok. Kakiku ini sudah sembuh. Aku sudah bisa berdiri sendiri kok. Kau harus istirahat beberapa hari lagi. Lagi pula, aku sudah buatkan kursi. Apa jadinya kalau teman-teman aku melihat aku seperti ini? Sapa saja mereka, bisa malu kok. Ternyata kau bisa buat apa saja ya? Masak bisa, bersih-bersih rumah bisa, buat kursi roda seperti ini juga bisa. Terima kasih atas pujiannya. Sudah sepantasnya para perempuan ngantri untuk jadi pacarmu. Mana mungkin. Yang penting hatimu baik. Lagi pula wajahmu lumayan ganteng. Aku setuju. Kau sebut pria buta itu ganteng. Tapi sayang, di hadapanku sungguh tidak ada apa-apanya. Dari harum rambutnya, kau pasti yang dijuluki perampok rambut indah. Bagus, tebakanmu benar. Tapi aku tidak suka orang mengenalku. Serahkan semua hartamu. Sekarang giliran. Teja, Pak Teja. Oh, aku kira kau tidak mau datang lagi. Tolong bantu aku. Bantu apa lagi? Ikut aku. Kemana? Mau kemana nih? Di sini saja. Tolong sebutin ciri-ciri cewek yang aku suka. Yang mana? Ada yang tua? Bukan, cewek muda yang kakinya sedikit pincang. Dia cedera waktu bertarung denganku. Cewek pedok kok disukai? Gak usah banyak komentar. Gimana orangnya? Cantik. Wajahnya tirus. Hidungnya mancung. Dan jarang ada wanita di daerah ini yang hidungnya mancung seperti dia. Bibirnya merah markah, seksi. Seksi. Coba, mari, mana tanganmu? Tolong bacakan.
Gusti Prabu, hari ini kami latihan suling lagi. Ada seorang anggota yang suka dengan tiupan suling saya. Dia membuatkan makanan lezat yang diberi nama Sundarsi. Walaupun saya tidak bisa masak, tapi suatu hari nanti saya akan membuatkan masakan yang sangat lezat untuk Gusti Prabu. Sepertinya cewek itu punya pacar ya. Teruskan. Kangen selalu, Sundarsi. Kau menyukainya ya? Aku pulang. Kau tak perlu tahu apapun isi perasaanku. Termasuk juga dia. Daripada kau sedih soal cinta, lebih baik kau sembuhkan dulu matamu. Ini suratnya. Aku pikir-pikir dulu. Barangnya kurang menarik. Kalau begitu, Minggir. kita pergi sekarang. Minggir, minggir. Pangeran Wijayakrama datang. Harap di jalan. Minggir. Ayo cepat, kita sembunyi. Mau kemana? Sudah ikut aku, ayo. Ayo. Yang ini baru saja datang dari daratan Cina. Silakan pangeran. Atau yang ini? Saya sedang mencari hadiah untuk kekasih saya. Namanya Sundarsi. Tolong bungkus yang ini. Dan semua yang bagus-bagus. Kain ini juga bagus, pangeran. Dibungkus juga. Kau pasti melarang aku membunuh Pangeran Wijayakrama, kan? Sebutkan dulu, apa alasanmu? Kau pura-pura tidak paham. Biarkan aku membunuh dia. Biarkan aku bunuh Pangeran Wijayakrama. Tidak masuk akal. Membunuh orang tanpa alasan. Pangeran Wijayakrama baik. Aku nggak mau lihat bintang-bintang lagi. Aku nggak mau lihat lautan lagi. Lalu mau lihat apa? Aku ingin melihatmu. Jangan ribut. Konyol. Aku ingin melihatmu. Aku ingin melihat. Aku nggak mau begini terus. Konyol. Konyol. Jangan ganggu aku. Aku hanya ingin melihatmu. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak ingin jadi pembunuh bayaran lagi. Silakan. Asal kau bayar kompensasinya 7 kali lipat. Ambil semuanya. Pasti cukup. Bukan itu masalahnya. Coba pikirkan dulu. Aku sudah putuskan. Tidak segampang itu. Banyak yang terlibat. Pak Teja, aku harus mengaku kalau kekuatanku sudah hilang. Sudah tidak bisa membunuh lagi. Sebentar. Tunggu. Ambil uang ini semua. Ini kan uangmu. Bagaimana nanti kamu hidup? Apakah kau pendekar bulu ayam? Bukan aku. Katakan, kau adalah pendekar bulu ayam. Aku saja, kalau kau sebenarnya adalah pendekar bulu ayam. Bukan. Ampun. Ampun, Den. Ampun. Kau pendekar bulu ayam. Kudengar kau teman baiknya. Katakan, siapa sebenarnya pendekar bulu ayam itu? Itu benar. Dia pendekar bulu ayam.
Kau coba membohongiku. Akulah pendekar bulu ayam. Bawa dia. Kau mati dia. Ampun Gusti Prabu. Hamba memberanikan diri datang ke sini untuk memohon pengampunan bagi pendekar bulu ayam. Tidak, Sundarsi. Dia itu pembunuh berbahaya. Dia pantas dihukum mati. Tapi sekarang dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Sekarang dia sudah tidak berbahaya bagi Gusti Prabu dan kerajaan ini. Maaf, Sundarsi. Aku tidak bisa mengabulkan permohonanmu. Bukankah Gusti Prabu sudah berjanji akan meluluskan semua permintaan aku? Untuk kasus ini, aku tidak bisa berbuat banyak. Hamba undur diri Gusti Prabu. Kenapa belum dipancung orang itu? Ampun Gusti Prabu, waktunya belum tiba. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Apa bedanya dengan sekarang? Kita harus mematuhi hukum Gusti Prabu. Ampuni saya Gusti Prabu. Kau datang lagi, Sundarsi. Untuk apa? Saya bukan Sundarsi. Gadis yang sering Gusti Prabu panggil sebagai Sundarsi sebenarnya telah tewas ketika saya berjumpa dengannya. Lalu kau siapa? Saya adalah Lasmini, pendekar dari Gunung Lawu. Misi saya adalah membasmi kejahatan. Dan ketika saya bertemu dengan Sundarsi, rasanya terketuk hati ini untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di kota raja ini, khususnya di sekolah Empu Guritno. Ternyata kau sudah menipu aku. Saya mohon ampun Gusti Prabu. Kedatangan saya kali ini adalah untuk mempertimbangkan lagi hukuman mati yang akan dijatuhkan pada pendekar bulu ayam. Saya berani mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Tidak mungkin. Jangan-jangan kau telah bersekongkol dengannya. Kau telah menipuku. Pasti selamanya akan begitu. Tunggu. Tapi wajah dan bentuk tubuhmu sangat mirip Sundarsi. Kau jangan menipu aku. Bunuh sekarang. Baik Gusti. Tunggu, Kak. Adik, apa yang terjadi? Kita harus menegakkan hukum kerajaan hari ini. Kita harus menghukum pembunuh ini. Kenapa kita harus terburu-buru menghukumnya? Bukankah kita bisa mengadilinya terlebih dahulu? Jangan membantah. Kakak, Kalau kau tetap tidak setuju, aku tetap akan membunuhnya. Kurang ajar. Siapa kau? Aku Lasmini, pembela kebenaran dari Gunung Lawu. Kau sudah mengkambing hitamkan pendekar bulu ayam. Dengan memfitnah dia telah melakukan banyak pembunuhan. Setelah aku kenal dia, aku yakin pasti ada orang yang mendalanginya. Dan orang itu pastilah adalah orang kerajaan. Berani sekali kau menghina keluarga raja. Aku punya buktinya. Ada perbedaan antara bulu ayam yang digunakan Abimandra dengan bulu ayam yang kau gunakan. Dan lagi pula, ada percikan darah di beberapa korban yang membuktikan hal sebaliknya. Bukan Abimandra pembunuh mereka. Lagi pula, dia hanya menggertak saja supaya korban bertobat. Kaulah yang membuat nyawa mereka melayang. Simpan ocehanmu. Juga soal Sundarsi. Aku tahu, kaulah pembunuhnya. Kau cemburu kan? Karena dia mencintai adikmu? Cukup.
aku yang membunuh Sundarsi. Ampun Gusti Prabu, hamba memberanikan diri membuka aib bahwa Sundarsi sengaja dibunuh oleh Pangeran Indrakrama karena tengah mengandung bayinya. Hamba sudah menyelidiki dengan seksama, dan pendekar bulu ayam hanya kami hitam dan dibesar-besarkan pemberitaannya. Benar Gusti Prabu, hamba dukun beranak yang telah menolong Sundarsi ketika itu. Tugas hamba sudah selesai. Hamba mohon undur diri. Tunggu, aku ingin bercakap-cakap denganmu. Keadilan harus selalu ditegakkan di mana-mana. Masih banyak yang membutuhkan hamba. Hamba pamit Gusti Prabu. Kami tidak suka perempuan. Mereka tak lebih dari songgok daging tanpa makna. Selera binatang kalian hanya untuk mata kalian. Kita lemparkan perempuan ini ke tungku api tambang. Biar aku yang melakukannya. Kalian berdua segera tangkap adiknya. Ayo. Lepaskan! Lepas! Ayo. Mulai dari mereka, kau tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Jangan ganggu aku, biarkan aku pergi. Benar dugaanku. Lubang ini jalan keluarnya. Dan kalian membiarkan saja jalan itu. Ampun tuanku. Ampuni kami. Bagaimana kalau iblis pencabut nyawa? Haruskah aku menampakkan wajahku untuk pencabut nyawamu? Perempuan lagi.
Mereka tidak ada habis-habisnya. Padahal sudah banyak yang aku bunuh. Ada keberatan apa jika aku adalah perempuan? Seharusnya tidak perlu kau pertanyakan. Sebab perempuan bagi kami adalah wabah yang sangat menjijikkan bagi kami. Iya, aku bisa memaklumi. Karena rupanya orang yang ada di depanku adalah perwujudan dari perubahan. Buruk muka, cermin dibelah. Kau jangan menghinaku. Aku akan membuktikan bahwa kau adalah sampah yang sangat menjijikkan. Pengecut! Sekarang kau sudah aman. Kita akan ke rumahmu. Hei, aku orang baik-baik. Aku akan mengantarmu ke rumahmu. Orang memang sering curiga sekarang ini. Terlalu banyak penjahat berkeliaran. Tapi siapa orang-orang ini? Dan kenapa mereka mengejar-ngejar gadis tadi? Aneh. Sepertinya ini kotoran asap jelaga. Apa yang sedang terjadi di sini? Sebaiknya aku selidiki. Ada wabah! Aneh. Wabah apa yang sedang melanda desa ini? Untuk apa kau kembali, anak? Ini menemui ibuku. Diam! Ibumu, bukankah kau sudah tahu bahwa ibumu sudah pasti tidak ada di sini? Tapi ini rumahku. Siapa kalian? Di mana ayah ibuku? Anak kecil, sebaiknya kau pergi segera dari desa sini. Sudah jelas, ibumu tidak lagi di sini. Bahkan rumahmu sudah tidak lagi didiami keluargamu lagi. Tapi ini desaku. Kamu jangan bilang begitu. Ini bukan desamu. Kamu bukan warga sini. Mungkin kamu pernah mimpi, pernah tinggal di sini. Pergilah. Pergilah! Jangan biarkan kami mati! Tidak, aku mau tetap tinggal di sini. Paksa saja dia pergi. Kita bunuh saja jika perlu. Lebih baik dibunuh. Kau tidak ada yang tahu. Bunuh. Baiklah, bawa dia dari sini. Ingat, darahnya jangan sampai tertumpah atas nama desa kita. Bawa! Ayo! Ayo! Ayo, wabah! Pergi kau! Ayo, saya Pergi kau, wabah! Saya. Wabah! Pergi dari sini. Wabah! Kita bunuh saja wabah ini! Kita habisi saja dia! Bunuh saja dia. Wabah! Ayo, Wabah! Habisi saja wabah ini! Wabah! Habisi saja wabah ini! Kita bunuh saja! Wabah! Ayo! Bunuh! Dia penyakit bagi kita! Bunuh wabah. Bunuh saja dia! Bunuh! 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 Wabah! Bunuh dia! Siapa kau? Akulah wabah itu. Perempuan memang wabah besar.
Makanlah. Ternyata perutmu itu besar juga ya. Ini, makanlah. Kupikir kakak adalah dia. Dia siapa maksudmu? Yang membawa semua perempuan di desaku ke tambang itu. Menurutmu, dia adalah pimpinan dari tambang itu? Entahlah, cuma sekali aku melihatnya. Dan dia selalu memakai topeng emas berwajah pria. Aneh sekali. Sepertinya kita sedang dihadapkan oleh persoalan identitas. Besok, aku akan selidiki apa yang sedang terjadi di desamu ini. Jelaskan. Aku sudah tahu mengenai desa ini. Bagiku, pilihan kalian tidak masalah. Tapi satu hal yang harus kalian pahami. Pandangan kalian terhadap wanita terlalu picik. Kami bukanlah pembawa wabah. Aku juga tahu. Dan aku tahu soal ramalan itu. Ramalan apa yang kau maksud? Kembang semerbak memerdekakan kami. Terus terang, aku merasa terhina. Tapi sudahlah. Kedatanganku kemari adalah untuk menanyakan orang yang selalu memakai topeng emas pria. Siapa dia? Sulit untuk dijelaskan. Aku tidak akan sanggup menjelaskannya. Aku bisa membantu. Bunuhlah aku. Itu yang terbaik buatku. Aku tidak akan sanggup mengatakan siapa dia sebenarnya. Noto! Noto! Siapa dia? Dia pasti menemui orang yang kau tanya itu. Dan pastinya dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat menarik. Kenapa kau tega melakukan itu, Noto? Kau sudah mengganggu tidurku. Berita yang kau bawa harus penting. Soal ramalan itu, Banyak sekali ramalan yang ada. Tapi tidak semua ramalan patut didengar, bukan? soal perempuan itu, kembang semerbak memerdekakan. Siapa yang kau maksud dengan ramalan itu? Dia sangat sakti, dia maha dahsyat. Dan kau jatuh cinta pada perempuan itu. Aku tidak suka perempuan. Kalau begitu kenapa kau tidak bunuh saja perempuan itu? Biar kita buktikan apa dia perempuan yang dimaksud dalam ramalan itu. Kau tak sanggup membunuh perempuan itu lantaran kau memang mencintai wanita itu. Dengar, pemuda ini sedang jatuh cinta dengan perempuan itu. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Jangan! Bunuh! Jangan bunuh aku! Aku cuma membawa berita ini. Kau tidak perlu memberitahu kemari, goblok. Seharusnya kau bunuh perempuan Sunda itu. Kau hanya membuang-buang waktuku saja. Lepaskan! Lepaskan! Kalian juga ingin menikmati kelinci hasil buruanku. Kami bukan seperti yang kau kira. Apa maksud kalian? Kalian tidak suka kelinci? Bukan, kami bukan pecinta sama jenis. Aku tidak mengatakan itu salah. Kami hanya ingin tahu, supaya jelas semuanya. Jelas untuk apa? Kedatanganku ke desa ini bukan untuk mengubah tradisi. Dan yang kau lihat, bukanlah tradisi kami. Kalian bermaksud melawan apa yang sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah. Kami akan tetap melawan apapun penyebabnya. Bantulah kami, kalau memang kedatanganmu disertai niat yang baik.
sebenarnya terjadi? Yang jelas kekuatannya melebihi kami. Kalau aku menolak, Itu pilihanmu. Kami tidak bisa memaksa. aku harus menolak. Tapi kau kelihatannya peduli. Sama sekali tidak. Aku hanya peduli pada anak kecil yang diusir dari desa ini. Kau akan tahu lebih daripada itu. Lakukan apa yang menjadi cita-cita kalian. Jadi usaha kami sia-sia. Baiklah, kami tidak suka memaksa. Akhirnya kau datang juga, kakak. Tadi aku bertemu beberapa orang. Sekarang kau makanlah. Kau percaya dengan ramalan itu? Aku sering berpikir, akulah yang dimaksud oleh ramalan itu. Mungkin semua perempuan di sini seperti itu. Makanya cuma ada laki-laki. Apa yang sedang kakak pikirkan? Kakak sedang menunggu. Maksud kakak? Mungkin besok kita akan mendapat kabar. Sekarang kau makanlah. Kakak akan berjaga-jaga. Apa aku keterlaluan tidak membantu mereka? Kenapa tiba-tiba aku merasa harus menunggu beberapa saat sebelum bertindak? Kakak, izinkan aku ikut denganmu ya. Adik manis, perjalanan kakak sangat berbahaya untukmu. Untuk sementara, kau tinggal di sini dengan penduduk yang kakak kenal baik hati. Kakak mau kemana? Kakak akan mencari tahu tentang orang tuamu dan tentang topeng emas yang waktu itu kau lihat. Dia ternyata perempuan, sama seperti kakak. Kakak percaya atas apa yang kau lihat. Karena itu, kakak akan mencari tahu apa yang terjadi di desamu ini. Mungkin jika Dewata mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Noto! 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 Pergilah, jauhi kami. Jangan bawa wabah ke desa ini. Sudah cukup kami menderita. Pergi! Kau terlalu penakut. Semua orang terlalu penakut. Kalau topeng emas penyebabnya, dalam beberapa hari ini, akan kubunuh dia. Terserahlah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Pergilah dari desa ini, jauh-jauh. Baik, aku akan pergi. Tapi setelah aku menyaksikan pemakaman kekasihmu ini. Satu hari aku akan tahu apa yang menjadikan desa ini begitu bebal. Kurang ajar. Keluar kau, jika masih punya nyali. Rupanya dua orang berjiwa kerdil yang takut memperlihatkan wajahnya. Kami adalah si kembar perdana. Kami tidak takut menunjukkan wajah kami. Hanya saja, wajah kami terlalu mahal untuk perempuan sundal macam kau. Lebih baik aku perempuan sundal yang berani menampakkan wajahnya dengan apa adanya, daripada kalian yang mengaku sok suci, namun tidak ada yang tahu bahwa wajah kalian itu penuh borok. Terserah apa katamu. Kedatangan kami hanya untuk menggantung kembali mayat itu. Sinting, kalian berdua memang benar-benar bejat. Sebelum kalian menggali kuburan ini, kalian berdua sudah kukirim ke neraka.
luar biasa. Siapakah dalam semua ini? Bukankah ramalan itu berbicara tentang aku? Kenapa bisa ada perempuan yang datang dan memiliki kesaktian seperti di dalam ramalan itu? Apakah aku salah menafsirkan? Tidak, aku tidak salah tafsir. Kekuatanku lebih besar dari perempuan itu, dan aku tidak terkalahkan. Ada wabah, Kang. Maaf, aku tidak menjual pada perempuan. Kami hanya melayani pembeli laki-laki. Bagaimana jika aku membelinya untuk ayahku? Sebaiknya ayahmu yang datang dan membelinya kemari. Balik! Balik! Itu dia. Tangkap. Berani kalian? Kalau berani, ayo lawan aku. Maling. Maling, ayo jangan takut. Dia cuma anak kecil. Kepung dia. Ayo. Ayo, mulai sana kau. Apa kalian belum pernah bertemu dengan makhluk yang namanya perempuan? Wabah sudah dimulai! Mau apa kau? Perempuan bandel, harusnya kau dipasung di rumah. Kenapa mesti takut? Yang mestinya takut kan adalah kita, perempuan. Dari mana kau tahu kalau aku perempuan? Gampang saja. Aku kan juga perempuan. Aku tahu gelagat perempuan seperti apa. Kenapa kau ingin menyamar sebagai laki-laki? Tapi aku ingin menjadi laki-laki. Kau tidak ingin seperti ibumu? Tidak, jika harus kerja paksa di tambang itu. Kerja paksa? Apa maksudmu? Sudah kuduga, kakak adalah orang baru di sini. Makanya kakak nekat menjadi diri sendiri saat belanja tadi. Separah itu kah? Sehingga kita harus menyembunyikan identitas kita? Perempuan dianggap wabah di desa ini. Itu yang kami tahu. Sehingga perempuan harus dijadikan pekerja paksa di tambang. Begitulah. Aku cerdas. Mereka semua tertipu. Mereka kira aku ini anak laki-laki Badung. Penyamaranmu akan terbongkar. Paling tidak aku masih punya harapan. Harapan apa maksudmu? Bahwa kakak akan membebaskan kami. Aku membebaskan kalian. Ada ramalan lama yang bilang bahwa kembang semerbak memerdekakan kami. Dan kau kira akulah kembang semerbak itu? Karena kakak bukan perempuan biasa. Sayang, semua laki-laki tidak ada yang percaya dengan ramalan itu. Maksudmu, semua laki-laki di desa ini jadi buta karena persoalan perempuan? Ramalan itu dianggap hanya isapan jempol. Karenanya, mereka menentang setiap perempuan yang menganggap ramalan itu benar. Termasuk ibuku. Mereka? Maksudmu, semua laki-laki yang ada di desamu? Laki-laki di desaku semuanya pengecut. Ternyata semuanya takut kepada mereka yang sekarang ini menguasai tambang kami. Kenapa harus takut? Kalau tidak ingin mati konyol, silakan saja melawan. Silakan saja percaya pada ramalan itu. Silakan saja menikah dengan perempuan. Maksudmu, penguasa tambang itu melarang laki-laki menikah dengan wanita? Kau masih ingat jalan menuju ke tambang itu? Kita akan menghancurkan penguasa sesat di sana. Rupanya kau Bengawan Sahid. Apa kau sudah menemukan sayembara untuk membunuhku? Lasmini kembang gunung lawu. Masih saja kau memandangku orang hina. Kau sama sekali tidak memandang kehebatanku. Sama sekali tidak begitu. Kaulah yang terlalu merendah, sehingga menganggap kerjaan sebagai pembunuh bayaran. Sangat menjijikkan. Aku hanya mengejar uang. Apakah penguasa tambang di daerah ini yang mengadakan sayembara itu? Rupanya kau sudah tahu banyak, Lasmini. Pantas saja harga kepalamu mahal sekali. Karena semua itu sepadan dengan kesombonganmu.
Aku menamakannya dusun tepi sungai. Semua laki-laki? Di sana tidak ada anak perempuan. Masih ada? Kau tidak percaya? Aku senang kesini. Mereka sangat baik. Nyi Nalapati, Ki Darmala. Cucuku, kau pasti bikin ulah lagi. Aku datang bersama pendekar sakti. Masuklah. Ayo kak, benarkan kataku. Silakan. Maaf kalau kedatanganku mengganggu. Apa yang baru dibilang, Nyi? Aku ragu kalau kita bisa selamanya di sini. Dia tidak akan membunuh kita. Kita yang menolongnya. Aku tahu. Makanya cuma kita yang dibiarkan hidup berpasangan. Lelaki dan perempuan. Tapi, apa Topeng masih akan membunuh kita jika tahu siapa perempuan itu? Kakak. Kakak tidak bermaksud jahat. Lebih baik kau menurut. Sekarang kita pergi. Kedipkan mata 2 kali. Jika pertanyaanku benar. Setelah jauh, aku akan melepaskan totokanmu. Paham? Setelah ini, kita pergi ke barat. Bukan. Kita pergi ke timur. Ke utara, menyeberangi sungai. Kau paham maksud kakak kan? Sekarang kita ke selatan. Lalu buat apa kita ke sini? Dasar anak nakal. Buat apa kita pergi jauh-jauh kalau ternyata kita harus balik lagi? Ampun kak, ampun. Aku cuma ingin berkunjung saja kok. Lagi pula kakak bisa menjaga aku. Dasar nakal. Jangan diulangi lagi. Kita harus secepatnya menemui ayahmu. Ampuni kami. Kami tidak menduga kalau begini jadinya. Aku melihat mereka tidur. Iya. Kalian hanya membuang waktu saja. Ampunilah kami. Bukankah kami sudah bermaksud baik? Kali ini adalah kegoblokan. Dan aku tidak bisa membiarkan kalian. Tapi istrimu sudah mengkhianati kita. Dia sudah melepaskan musuh kita. Kau bunuh dia. Nyawamu aku tanggung. Jangan. Aku tidak bersalah. Ampun. Kami tidak bersalah. Bunuh cepat, atau kau kubunuh. Jangan Kanda. Jangan lakukan Kanda. Jangan. Maafkan Kanda, Dinda. Dinda. Kau sudah membunuh istrimu yang tidak bersalah. Tapi bukankah kau yang bilang? Kau sudah tidak berguna lagi sekarang. Kau sudah lemah. Dasar orang-orang goblok. Kenapa tiba-tiba kau bersikap misterius? Ayahku dulu juga dimangsa oleh ular itu. Kalau ayahmu rakyat biasa dan tidak memiliki ilmu yang tangguh, pasti dia sudah menjadi santapan makhluk itu. Kesaktian ayah sama seperti kakak. Menarik sekali. Kalau kau memang ingin mencari dia, kenapa tidak kita cari sekarang? Soal tambang itu, mungkin dia tahu banyak tentang tambang itu. Kau masih ragu? kakak harus janji. Jika kakak bertemu ayahku, kakak harus membunuhnya. Membunuh ayahmu? Kakak akan paham maksudku. Sudah sampai? Sepertinya kita tersesat. Tersesat? Kau ragu kita akan berhasil? Aku ragu kita akan selamat melewati hutan ini. Apa sebaiknya kita cari jalan lain? Tidak ada jalan lain. Ini jalan satu-satunya yang aku tahu. Kita lewat jalan ini.
sudah mengalahkannya. Bukan. Aku mendengar suara suling. Seseorang manggilnya pulang. Ayo. Inikah hasil perbuatan ayahmu? Entahlah, waktu itu aku masih terlalu kecil untuk tahu banyak. Apa kesalahan mereka? Hanya ayahku yang tahu kenapa mereka semua dibunuh. Jaya. Salam hormat. Maaf jika kedatanganku mengganggumu. Sudah lama sekali hutan ini tidak dikunjungi oleh manusia, sehingga hutan ini begitu lapar. Jangan buang-buang waktu. Bunuh saja dia sekarang. Kau masih belum bisa melupakan ibumu. Aku tidak bisa melupakan ayahku yang telah membiarkan istrinya ditangkap. Semua ini adalah kesalahanmu. Tidak ada yang bisa mengubah kehendak Dewata. Kenapa aku tidak bunuh saja Dewata yang telah mempermainkan manusia? Anakku, kau tidak tahu apa yang kau ucapkan. Maaf, bukan maksud aku untuk mencampuri urusan kalian. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di desa kalian. Pekerjaanku adalah menerjemahkan gerak bintang dan juga benda-benda angkasa. Semuanya aku padukan dengan tulisan-tulisan para leluhur. Hingga tiba satu lontar mengenai ramalan akan datangnya seorang perempuan, pembebas kaumnya. Kembang semerbak memerdekakan kami. Sayangnya, ramalan itu banyak disalah tafsirkan, digunakan untuk banyak kepentingan pribadi. Salah satunya disalahartikan oleh istriku. Ibuku tidak bersalah. Ibuku hanya menganggap bahwa ramalan itu telah tiba pada penggenapannya, di mana perempuan memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki dalam hal mempelajari ilmu alam, ilmu silat, dan ilmu tata bumi lainnya. Bersama ibu-ibu di desa, kami membentuk perkumpulan kaum ibu. Dan mereka berjasa besar karena telah menemukan sumber alam tak ternilai harganya. Ada kandungan alam di desa ini yang berguna sebagai sumber tenaga selain matahari yang kita miliki. Dan sekarang tamak itu dikuasai oleh kekuasaan jahat yang akhirnya menangkap ibuku juga. Ibumu sudah digantung di pepohonan itu. Semua salahmu. Harusnya ramalan itu kau pahami sendiri. Tidak usah dikejar. Tindak tanduknya mirip ibunya, sering meledak-ledak, bahkan kadang tidak bijaksana. Ibu, Ibu, aku akan membebaskanmu dan mengubur kamu dengan layak, apapun resikonya. Lepaskan! Kita harus kejar Badung. Dia pasti lari ke desa. Perasaanku mengatakan dia diculik oleh penguasa tambang itu. Tidak mungkin. Dia pasti kembali ke desa. Kau benar-benar sudah tidak peduli dengan keluargamu. Ramalanku hanya untuk ramalan-ramalan hidup manusia. Kita tidak mungkin mengubah apa yang sudah ditetapkan Dewata. Aku bukannya anti pada ramalan, tetapi manusia harus berjuang dalam hidupnya, tidak tergantung pada pergerakan bintang-bintang. Kenapa? Apakah ada yang hilang, bapak-bapak?
Sudah kuduga, kau menggunakan taktik lama. Menyerahlah Lasmini. Kau tidak akan dapat meloloskan diri. Semua pendekar persilatan sedang mencarimu. Semua pendekar? Apa yang kalian maksud? Bukannya pendekar komersil pencari harta yang kerjanya memburu orang-orang tidak bersalah demi uang dari penguasa lalim? Terserah apa katamu, Lasmini. Jika menurutmu kebenaran masih dapat ditegakkan, itu adalah hakmu. Jika menganggap kami rendah, itu juga hakmu. Dan sekarang, kami akan menuntut hak kami, yakni membunuhmu. Lumayan juga ilmu kalian. Tak kusangka ternyata semua pengejarku adalah pendekar-pendekar sakti. Menyerahlah Lasmini, dan biarkanlah kami mendapatkan upah atas kepalamu. Datangi dulu mayatku. Ampuni kami. Jangan bunuh kami. Benar, berikan kesempatan untuk membunuh Lasmini. Kesempatan yang kuberikan hanya satu kali. Berhubung kalian gagal menggunakan ilmu kalian, lebih baik ilmu kalian kulebur. Kujadikan obat suamiku. Ampuni kami. Kumpulkan abu ini ke dalam tembikar. Aku membawakan vitamin untukmu. Setelah abu berbuah sahih, mestinya kita bunuh monyet kecil yang membuat wajahmu tambah parah. Sepertinya kita tidak mungkin merubah ramalan itu. Kanda, aku adalah penggenap ramalan itu. Akulah kembang semerbak yang dimaksud ramalan itu, bukan dia. Energiku di bumi ini sudah hampir habis. Tenanglah Kanda, semua ini sudah diatur oleh Dewata. Kanda lihat sendiri. Jika bukan aku yang dimaksud oleh ramalan itu, tentunya kita tidak akan bertemu. Kembang semerbak memerdekakan kami. Kanda memberikan ilmu pengetahuan bangsa Kanda. Sedangkan aku mengabdikan ilmu itu untuk bangsaku. Lepaskan aku! Biarkan aku masuk! Hak istimewamu bisa aku batalkan, asal kau tidak membuat keonaran dan menuruti perintahku. Aku tidak suka diperintah. Dan kau bukan apa-apa untukku. Oh, begitu. Kau memang anak yang patut dibanggakan. Itu sudah jelas. Karena itu lebih baik kau bebaskan aku. Kenapa kau tidak kerasan tinggal di sini? Bukankah istanaku ini lebih dari yang dimiliki ku desa manapun atau raja dari negeri manapun? Mereka tidak kejam seperti kau. Begitukah? Aku tidak yakin kalau kau tidak kerasan tinggal bersamaku. Kau masih mengenali aku, bukan? Siapa kau?
Ini semua demi kebaikanmu, Badu. Mau pesan apa? Katakan, apa mau kalian? Kau tidak mungkin mengalahkannya. Kau pasti membutuhkan bantuan kami. Apa yang kalian miliki? Kami memiliki tekad. Termasuk perempuan yang bersama kalian. Aku Purbaya. Aku tidak rela membiarkan kaum perempuan ditindas. Aku Celestio. Aku tidak rela melihat manusia dihancurkan oleh makhluk. Makhluk? Kami mendengar selentingan berita bahwa penguasa tambang ini memiliki ilmu yang tidak bisa dimusnahkan. Adakah bukti yang kuat untuk itu? Bukti tidak ada, tapi kami memiliki saksi mata. Semuanya berhubungan dengan ramalan. Sama sekali tidak. Tapi kamilah yang menghubungkan ramalan tentang pembebasan itu. Kau mengetahuinya dari Atma Jaya. Lama sebelumnya kami sudah mendengar. Setiap masa pasti memiliki pahlawannya sendiri-sendiri. Awalnya begitulah pemikiran kami. Tapi mereka datang dan berbuat semena-mena. Akhirnya kami sadar bahwa ramalan itu benar. Menurutku ramalan itu ada benarnya juga. Tapi itu tidak berlaku untuk orang tertentu. Melainkan semua yang mau berjuang demi kemanusiaan. Ya paling tidak memerdekakan dirinya dari kebodohan. Memperjuangkan persamaan hak kaum perempuan. Satu hal yang pasti, perjuangan tidak akan berhasil tanpa ada yang memulai. Dan sekarang, kalian telah memulainya. Ibu keterlaluan! Suatu hari nanti kau akan berterima kasih. Pembebas itu sudah datang. Ayahmu pasti tidak percaya kalau aku pembebas itu. Setan itulah sebenarnya yang mengubah ibu jadi seperti ini. Tahan ucapanmu. Jangan coba-coba kurang ajar. Aku memiliki pemikiran yang lebih maju dari kaum sejamanku. Tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Mereka menganggap aku merusak adat nenek moyang kita. Tidakkah kau lihat sendiri bahwa tambang ini dapat memakmurkan seluruh rakyat negeri ini dari generasi ke generasi, dan kita tidak akan hidup melarat lagi. Aku benci ibu. Kau bukan ibuku. Jangan paksa ibu untuk membunuh anak kandung sendiri. Kalau hal ini terpaksa, aku akan melakukannya. Kelihatannya kau gelisah. Kenapa? Aku tidak percaya sebetulnya. Penguasa biasa menggunakan simbol untuk menaklukkan rakyatnya. Aku juga tidak percaya, termasuk soal ramalan itu. Semuanya hanya pekerjaan penguasa yang ingin terus berkuasa. Tapi aku percaya soal ramalan itu. Terlalu membesar-besarkan persoalan.
Kita akan melihatnya sebentar lagi. Teruslah bersama kami, dan kita bangun negeri bersama-sama untuk keluar dari penguasa yang zalim. Aku bukanlah perempuan yang senang menetap dan mewujudkan mimpiku di satu tempat. Lasmini, sudah sepantasnya aku memikirkan seorang pendamping. Maaf kalau ucapanku mengganggu perasaanmu. Kita bergerak sekarang. Aku sudah gak tahan. Jika gas emas itu tidak aku hirup, aku akan mati. Bertahanlah, Kanda. Aku akan membawakannya padamu. Perempuan itu datang membawa pasukan. Untuk apa kau laporkan padaku? Kau tahu tugasmu. Bunuh perempuan itu. Sabar, Kanda. Percayalah pada Dinda. Ramalan itu milik Dinda, bukan milik perempuan itu. Bagaimana jika dia tahu keberadaanku? Suatu hari nanti, bukan hanya perempuan itu yang harus tahu, tapi semua umat manusia harus tahu bahwa jasa bakti Kanda terhadap negeri ini amat besar. Bertahanlah, Kanda. Tenanglah, aku akan menghabiskan perempuan jahat itu.
adalah hari kematianmu. Kau sudah dipengaruhi oleh ramalan itu. Asal kau tahu saja, akulah penggenap ramalan itu. Dan akulah yang akan membawa kemerdekaan bangsa ini. Dengan menangkapi dan membunuh semua perempuan. Itu cuma sambilan saja. Kau tahu, aku sengaja membunuh semua perempuan di negeri ini supaya tidak ada yang menggenapi ramalan itu. Tentunya aku yang menggenapi ramalan itu. Dan kau lihat sendiri bagaimana aku menggenapinya. Ternyata aku boleh juga. Kau lihat apa yang aku bawa? Apa yang kau lakukan? Aku tahu makhluk apa yang ada di balik topeng ini. Jangan kurang ajar. Kau sungguh membuatkan seperti ayahmu. Ayah adalah orang yang cinta ilmu pengetahuan dan hidupnya dihabiskan untuk itu. Tapi ibu sudah memalukan diri ibu sendiri dengan melacurkan kepada makhluk ini. Kanda! Kanda! Jangan tinggalkan aku, Kanda! Kanda! Apa yang terjadi? Itulah makhluk yang dilihat oleh ayahku puluhan tahun lalu. Dia bukan makhluk. Dia hanya manusia yang sakit parah di wajahnya. Siapa orang di balik topeng emas itu? Dia adalah ibuku. Rupanya ibumu telah menemukan ilmu pengetahuan dan kebaikan untuk umat manusia. Sehingga dia membangun tambang ini. Kalian semua harus mati. Kalian semua telah menolak ilmu pengetahuan yang akan membebaskan kalian.
saat menyalahgunakan ramalan, hasilnya adalah kehancuran. Walaupun aku tidak bisa menatap kecantikan wajah, tapi aku bisa merasakan kebaikan dan kecantikan hatimu, Lasmini. Kau telah membantu membuka tabir ramalan ini. Adakah ramalan untuk kita berdua, Lasmini? Setelah semua ini lewat, kau pasti akan berubah pikiran. Kau pikirkan saja ini dulu sebelum mengumbar janji. Ibu! Tunggu Lasmini. Lasmini!